Bener kan bro, dugaan kita? Semua dugaan kita pasti benar, yaitu si Kanit dan para pelaku kekerasan yang membuat babak belur seorang saksi hanya diberikan sanksi pencopotan dan bukan diproses secara hukum pidana. Jadi kalau sudah begitu, apa sih yang kita harapkan dari hukum? Apa sih yang kita banggakan dari institusi Polri? Apakah itu sebuah keadilan? Coba kita bayangin lagi. Jika masyarakat yang melakukan kekerasan fisik, bro, apakah kita akan diberikan sanksi? Tidak mungkin, bro. Ya kan? Kekerasan itu hukumnya pidana bagi masyarakat. Tapi bagi kepolisian, kekerasan itu sifatnya sanksi. Jadi, jangan pernah berharap keadilan dari institusi Polri. Karena Polri sama sekali tidak mengerti hukum. Itu dugaan. Oke bro, dugaan kami Polri tidak mengerti hukum. Fungsi hukum itu memberikan rasa keadilan, di mana ada slogan-slogan yang mengatakan hukum adalah panglima dan semua sama di mata hukum. Ya kan? Semua negara pasti mengerti slogan-slogan itu, bukan? Permasalahannya, Polri selalu menuntut masyarakat untuk taat hukum, ya kan? Tidak boleh menghina kepolisian, apalagi ujaran kebencian. Akan tetapi, semua jenis kejahatan yang dilakukan oleh anggota Polri dan tentunya telah mencoreng nama baik institusi, sepertinya Polri tidak banyak menuntut anggotanya untuk taat hukum. Dengan alasan itu hanya sebagian oknum selalu beralasan dan pintar berbohong. Dengan alasan itu hanya segelintir oknum-oknum. Tapi Polri lebih sering memberikan sanksi kepada oknum-oknumnya daripada memproses pidana kepada anggotanya. Seharusnya sih ya, bagi yang mengerti hukum, terutama bagi aparat penegak hukum itu sendiri yang berani melawan hukum, haruslah dijatuhi hukuman lebih berat tentunya dari masyarakat biasa. Karena aparat negara itu membawa bendera Indonesia, membawa nama baik Indonesia. Untuk itu, sanksi pencopotan sangat tidak pantas diberikan bagi oknum-oknum yang telah melawan hukum. Tolong dengar nih bro, dengar ya. Memaksa saksi untuk mengakui kejahatan yang tidak dilakukan, itu sama dengan menuduh seseorang tanpa bukti dan dapat dikategorikan pencemaran nama baik seseorang. Dan melakukan kekerasan fisik sampai bonyok-bonyok merupakan kejahatan melawan hukum. Jadi sudah ada 2 pasal yang bisa dikenakan bagi oknum-oknum Polri tersebut. Seharusnya sang korban bisa menuntut keadilan. Tapi mungkin sang korban ya udah ketakutan duluan, ya enggak? Udah bonyok-bonyok bro. Bagaimana bisa berani mau menuntut, ya enggak? Mengingat sanksi pencopotan atas oknum-oknum tersebut bukanlah bentuk hukum yang berkeadilan. Oke? Seharusnya sang korban bisa menuntut keadilan. Jadi untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat
untuk menuntut keadilan. Jika kepolisian masih memperlakukan kita seperti itu, ya tentunya sih untuk memberikan efek jera, ya bro. Dan tentunya supaya tidak ada lagi segala bentuk kekerasan fisik. Dan kalau dipikir-pikir lebih jauh lagi, hanya kita masyarakat yang mampu membalikan nama baik institusi Polri. Nama baik institusi Polri. Yaitu tadi, dengan cara menuntut keadilan. Karena dengan menuntut sebuah keadilan, maka akan tercipta sebuah efek jera. Ya nggak bro? Kalau Polri sendiri tidak akan mampu untuk membalikan nama baik institusi Polri. Karena Polri hanya mampu memberikan sanksi bagi oknum-oknumnya. Apakah sanksi mampu memberikan efek jera? Logikanya di mana bro? Sanksi kok bisa memberikan efek jera? Gak masuk logika bro. Hanya hukuman yang bisa memberikan efek jera. Paham gak? Buntut dari penganiayaan terhadap saksi pembunuhan bernama Sarpan 57 tahun hingga babak belur di Mapolsek Percut Seytuan, Kapolsek Kanit Reskrim hingga 2 Panit Reskrim Polsek Percut Seytuan dicopot. Hal tersebut dibenarkan Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Tatan Dirsana Atmaja pada Jumat 10 Juli 2020. Dikutip dari tribunmedan.com, untuk pengganti Kapolsek yang menjabat sebagai penjabat sementara ditunjuk AKP Riki Pripurna Atmaja yang sebelumnya menjabat Kanit Pidum Polrestabes Medan. Tatan membenarkan bahwa serah terima jabatan telah dilakukan pada kemarin Kamis 9 Juli 2020. Dijelaskan Tatan selain mengganti jabatan Kapolsek Percut Seytuan, pihaknya juga menarik 8 personel polisi dari Polsek Percut Seytuan ke Polrestabes Medan dalam rangka proses sidang disiplin. Diketahui Sarpan mengaku telah menjadi korban penyiksaan saat berada di sel tahanan Polsek Percut Seytuan, Polrestabes Medan. Akibat peristiwa itu, warga Jalan Sidomulyo, Pasar 9 Dusun 8, Desa Seirotan, Kecamatan Percut Seytuan, Kabupaten Deli Serdang ini menderita luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Atas kejadian ini, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko mengatakan ada 6 orang personel Polsek Percut Seytuan diperiksa atas kejadian ini. Sekian Tribun News Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.